Bisa kita bayangkan dulu sebelum ada undang-undang desa, pemerintah desa itu tidak jelas harus membangun infrastruktur, harus melakukan pemberdayaan ekonomi, duit dari mana? Kepala desa pontang-panting melakukan lobby ke pemerintah pusat, ke kabupaten, ke provinsi, dengan membawa proposal, itu pun belum tentu mendapatkan hasil. Ditunggu berkali-kali bisa song tidak ada hasilnya. Tapi dengan undang-undang desa, pemerintah pusat itu jelas mengalokasikan satu anggaran dengan besaran tertentu yang setiap tahunnya itu mengalami peningkatan. Dalam forum rapat dengan Kementerian Desa, beberapa kali sudah saya sampaikan kepada Menteri Desa, supaya dana desa itu tetap dilanjutkan, bahkan ditingkatkan. Jangan dikurangi sedikit pun, sama pun tidak, kalau bisa ditambah. Karena kebutuhan pembangunan di desa itu semakin tahun mengalami peningkatan. Variabel yang digunakan untuk menentukan dana desa itu harus digunakan untuk apa? Tentunya ada satu penyesuaian, karena situasi dan kondisi desa dari 1 tahun, 2 tahun pada tahun awal, tahun kedua dengan berlakunya undang-undang desa itu, tentu situasi dan kondisi sekarang ini sudah berbeda. Beberapa kali sudah saya sampaikan kepada Menteri Desa, supaya dana desa itu sebagian bisa digunakan untuk perbaikan kantor desa. Karena kantor desa itu merupakan bagian dari integral perkantoran pemerintah Republik Indonesia. Ironis sekali, kalau kantor pemerintahan di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat, itu jelas ada sumber dananya, ada programnya, bila mana kantor itu membutuhkan perbaikan, butuh pembangunan. Tapi di kantor desa itu tidak jelas duitnya dari mana, sumber pendanaannya dari mana. Oleh sebab itu, berkali-kali saya usulkan supaya melalui dana desa ini diizinkan oleh Kementerian Desa untuk dipakai perbaikan kantor desa. Mengingat tentu perkembangan pembangunan infrastruktur sudah sedemikian rupa mengalami perkembangan, tidak terlalu banyak beban desa untuk membangun infrastruktur, jadi bisa sebagian dipakai untuk pembangunan kantor desa, tentu tidak membebankan pembangunan di desa. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya cermati, ternyata undang-undang desa ini tidak memberikan satu solusi secara menyeluruh terhadap permasalahan atau kendala-kendala pembangunan yang dihadapi oleh desa. Dan Kementerian Desa itu sendiri dengan undang-undang desa itu juga tidak cukup untuk membuat satu kebijakan bisa mengcover, memberikan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh desa. Apa yang dimaksud Kementerian Desa itu tidak cukup, Kementerian Desa itu tidak mampu, Kementerian Desa itu terbatas kapasitasnya dengan mengacu undang-undang desa itu, karena ada namanya Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Yang di situ diatur ada Kementerian kelas 1, Kementerian 2, Kementerian kelas 3. Di mana posisi, singkat katanya, posisi Kementerian Desa itu hanya bisanya melakukan koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Misalnya mau bicara soal infrastruktur, koordinasinya dengan Kementerian Perhubungan. Berbicara soal sifat, berkoordinasinya dengan Kementerian Dalam Negeri. Jadi di Kementerian Desa itu tidak bisa secara mandiri menyusun satu program yang itu sesuai dengan kondisi dan harapan desa. Jadi selain Undang-Undang Desa ini, Bapak Ibu sekalian perlu ketahui, ada namanya Undang-Undang Nomor 38, Nomor 39 tahun 2008 yang menjadikan kendala terhadap pembangunan desa. Kalau undang-undang ini direvisi, diberikan satu kewenangan kepada Kementerian Desa, sehingga Kementerian Desa itu juga ada alokasi anggaran yang jelas dari Kementerian Keuangan, kemudian dia susun sebagaimana kementerian-kementerian yang lain, tidak perlu harus dengan
persoalan terkait meminta kepada kementerian-kementerian terkait itu, saya yakin apa yang dikehendaki oleh Bapak Ibu sekalian dalam rangka pembangunan desa itu akan lebih cepat. Oleh sebab itu, menjadi PR kami yang ada di DPR RI supaya Undang-Undang 39 tahun 2008 itu dilakukan evaluasi sehingga Kementerian Desa ada satu kemandirian dalam menyusun program. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini merupakan forum yang bagus sekali menurut hemat saya, karena saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu Kepala Desa dengan perangkat desa dari berbagai daerah. Tentu akan ada satu masukan-masukan ya yang lebih lengkap, yang lebih komprehensif begitu untuk bisa kami perhatikan, untuk kami bisa perjuangkan dengan kapasitas saya sebagai anggota DPR. Jadi Kementerian Desa ini Bapak Ibu sekalian memang menjadi mitra kami. Nah, saya ini kebetulan ada ditugaskan oleh partai di Komisi 5 bidang infrastruktur. Mitra kerja kami itu ada Kementerian Desa, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, diantaranya itu. Tetapi yang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa Kementerian Desa belumlah cukup untuk membuat satu program atau menghadirkan solusi-solusi dari apa yang dihadapi oleh desa. Kendalanya apa? Keterbatasan kewenangan. Keterbatasan kewenangan itu berada di mana? Karena adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 itu tadi.